Wahai para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Di video ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Shocking Kung Fu of Who's. Di awal film memperlihatkan dua orang pria sedang melarikan diri dari kejaran segerombolan orang berpakaian hitam sambil membawa kampak. Dua pria itu adalah Chuan dan kakaknya yang nampak sudah terengah-engah dan lelah karena telah membakar sarang opium agar tidak ada lagi masyarakat yang menderita. Chuan dan kakaknya berpendapat bahwa mereka belajar ilmu bela diri demi membantu banyak orang, bukan untuk menghajar orang. Memang patriotis sekali kedua kakak beradik ini hingga rela mati demi keadilan. Di tengah pelarian mereka dihadang oleh para pengejar dan terjadilah perkelahian bela diri dari kedua kakak beradik ini melawan banyak orang. Di waktu yang bersamaan, film memperlihatkan istrinya Chuan sedang menjalani proses melahirkan secara mandiri, ditemani bocah laki-laki di sisinya sambil menangis keras. Ya, itu anaknya Chuan. Balik lagi ke adegan Chuan dan kakaknya yang sedang sengit bertarung melawan geng kapak. Aku sebut gitu karena mereka banyakan dan bawa kapak. Pertarungan itu jelas berat sebelah, sampai di adegan mereka mencoba melarikan diri dengan melompati gerbang yang masih digembok. Namun setelah sang kakak melompat lebih dulu, sang adik memilih mengorbankan dirinya untuk menahan para pengejar agar sang kakak bisa selamat. Sambil menahan bacokan demi bacokan dari kampak para pengejar, Chuan menitipkan istri dan anaknya kepada kakaknya, lalu menyuruhnya pergi. Chuan pun meninggal dan sang kakak berhasil lolos. Chuan dibiarkan meninggal tergeletak di tanah, ditinggalkan bos geng kapak dan pengikutnya. Film kembali memperlihatkan perjuangan istri Chuan yang akhirnya berhasil melahirkan sang buah hati. Namun tragisnya, istri Chuan meninggal setelah proses melahirkan. Sang anak yang berdiri di sebelahnya mendekat lalu menangis lebih keras. Tapi derita keluarga ini belum berakhir di situ. Merasakan kehadiran orang lain di luar rumah, bocah lelaki yang tadi menangis memanggil ibunya langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Benar saja, muncul seorang pria berpakaian serba hitam masuk dengan menobrak pintu, lalu mengambil bayi yang baru saja lahir. Film berlanjut memperlihatkan dua orang sedang bertarung di arena judi. Pertarungan dimenangkan petarung berpakaian putih, lalu pria yang satunya mati. Setelah itu film memperlihatkan adegan di mana orang kulit putih bernama James ikut menonton di arena, lalu berbincang dengan pemilik tempat tersebut. Mereka banyak mengolok-ngolok pertarungan kungfu Cina, seperti pertarungan monyet. James lanjut bertransaksi dan menawarkan kamera pada sang pemilik yang bernama Wei, agar dapat merekam dan menyebarkan pertarungan lebih luas lagi, demi meraup keuntungan yang lebih lagi tentunya. Ia mengaku bahwa dia telah membeli arena gelap milik Wei sehingga Wei tidak dapat mengelak atau menolak apapun keputusannya. Kamera pun dipasang, lalu MC memperkenalkan ketiga petarung andalan arena tersebut dan menantang bila ada yang dapat mengalahkan mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan emas. Ketiga petarung itu adalah Takenaka Inoue dari Jepang, Song Chai dari Asia Tenggara, dan Chang Hao Park dari Korea. Saat sang MC masih bicara, tiba-tiba mulutnya dibungkam dengan ikan dari belakang oleh penantang baru. Penantang baru itu melempar tongkat lalu rebahan pada ujung tombak yang menancap di tengah arena. Pertarungan pun berlangsung mulus, dimenangkan sang penantang. Namun ia gugur oleh James di akhir pertarungan. Setelah itu berita semakin tersebar luas. Kini sudah 15 petarung Cina dengan gaya bertarung yang berbeda-beda kalah dalam arena. Kungfu Cina semakin dihinakan khususnya oleh orang barat. Film beralih ke sebuah sekolah perguruan bela diri, memperlihatkan murid-murid yang sedang berlatih gerakan. Namun muncul seorang wanita melompati pagar tembok, memasuki perguruan tersebut dengan pakaian serba hitam dan wajahnya ditutupi seperti ninja. Pertarungan sengit pun berlangsung tak lama. Huang Jingpeng, murid terbaik di perguruan itu menyadari siapa penyusup itu, mendekat dan membuka topengnya. Wanita itu adalah Xiao Yu, anak dari Huo, pemilik perguruan bela diri Huo.
Selepas itu muncullah Huo yang merupakan ayah dari Xiaoyu. Berjalan menghampiri namun langkahnya terhenti karena merasa pusing dan hampir tumbang. Dengan sigap ia ditopang, lalu menghirup botol berisi obat. Lalu muncullah Wei memasuki perguruan ditemani dua pengawalnya, melempar surat tantangan pada perguruan tersebut. Namun sang pemilik menolak untuk ambil hadir dan bertarung di arena yang licik dan kotor. Ia lebih memilih bertarung di arena terbuka. Wei dan kedua anak buahnya mencoba mengkonfrontasi dan memanas-manasi agar mereka mau ikut bertarung dan menerima tantangannya. Murid-murid perguruan itu sudah panas. Beruntung pemilik berhasil mengendalikan suasana dan tetap menolak tantangan tersebut, lalu mengusir Wei. Si bodoh bernama Stone menjadi saksi atas semua kejadian tersebut. Film berlanjut memperlihatkan Huang sedang membujuk guru Huo agar ikut menerima dan ikut kompetisi yang ditawarkan oleh Wei. Namun Huo tetap menolak karena tahu rencana sebenarnya di balik tantangan tersebut. Lalu meminta Huang agar pergi ke ruangan meditasi untuk introspeksi diri. Dengan kecewa, Huang pergi dan menuruti ucapan gurunya. Saat keluar ruangan, Huang berpapasan dengan Stone yang sedang menyapu tanpa bicara sepatah kata pun. Huang lanjut berjalan menuju ruang meditasi. Sedang asik menyapu, Stone dikagetkan oleh tepukan Xiaoyu dari belakang. Xiaoyu pun menarik Stone untuk pergi menemaninya jalan-jalan dan berbelanja ke kota. Sedang asik jalan-jalan di kota, Xiaoyu ditabrak oleh seorang pemuda yang ternyata tukang copet. Stone sadar kalau pemuda tersebut tukang copet, namun sedang ribet membawa barang-barang belanjaan si Xiaoyu. Xiaoyu itu pun mengejar si copet demi merebut dompetnya. Sampai di gang, ternyata copet tadi tidak sendirian. Xiaoyu dikepung oleh komplotan copet, terjadilah pertarungan singkat di sana. Sayangnya, walau Xiaoyu tersebut berhasil merebut dompet dan melawan balik dengan bisa bela diri, ia tertusuk pisau yang dilempar salah satu seorang komplotan copet. Beruntungnya, terdengar suara peluit polisi mendekat, padahal itu Stone yang datang untuk menolong Xiaoyu sambil meniup peluit. Mereka pun kembali pulang ke perguruan. Film menampilkan suasana malam di perguruan. Huo merasakan sakit pada dadanya, seperti sesak, lalu mengeluarkan obat hirup dari sebuah kotak obat. Saat dihirup, ia merasa ada yang berbeda dari obat tersebut. Aroma obat terasa lebih wangi, namun ia tetap menghirupnya lagi. Di malam itu, Stone melihat seorang dengan pakaian jubah bertudung serba putih pergi meninggalkan perguruan. Lalu Stone mengikutinya. Saat MC menantang sambil mengolok-olok para master bela diri kungfu, tiba-tiba muncul seorang bertudung putih melompat salto memasuki arena. Pria tersebut membuka penutup kepalanya dan terlihat ia memakai riasan wajah berwarna biru bercorak putih. Yang sebenarnya itu adalah Huo, menantang ketiga jagoan untuk bertarung. Di awal pertarungan, Huo berhasil mengalahkan ketiganya dengan sangat mudah secara berurutan. Lalu ia menantang agar ketiga jagoan arena menyerang secara bersamaan. Di tengah pertarungan, sebuah botol obat terlempar keluar arena menuju tempat di mana Stone berdiri menonton pertarungan. Pertarungan mulai terlihat berat sebelah, Huo tampak tetap dalam posisi bertahan, sedang ketiga jagoan terus menyerang. Walau mulai merasa pengap dan pusing, Huo berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu MC memintanya agar mengambil hadiah karena berhasil memenangkan pertarungan, namun ditolak. Huo berkata, seni bela diri Cina lebih berharga dibanding uang dan harta. Ini merupakan integritas Cina. Saat Huo hendak pergi, James datang menghampirinya dan menantangnya bertarung. James bilang bila dia kalah ia akan melipat gandakan hadiahnya. Namun bila menang ia akan tetap memberikan hadiahnya karena menang dari 3 jagoan. Namun Huo menolak keduanya. Ia berkata lupakan uang dan akan bertarung dengannya di lain hari dengan nafas yang terengah-engah. Tiba-tiba Huo membungkuk dan merasakan sakit di dadanya. Nafasnya semakin berat. Stone langsung menghampiri dan memberikan obatnya. Huo merasa heran kenapa Stone ada di sini. Stone mengangkut Huo kembali ke perguruan. Di perjalanan pulang, Huo bertanya pada Stone bagaimana bisa Stone mengikutinya tanpa terengah-engah. Memangkunya yang berat seperti ringan dan memuji kaki Stone yang kuat. Lalu ia bertanya mengapa Stone datang ke perguruannya. Dan Stone hanya tersenyum. Huo menyadari Stone adalah seorang ahli bela diri.
Adegan berpindah menampilkan Sang Xiaoyu sedang mengobati luka akibat dilempar pisau oleh pencopet. Lalu teringat wajah Stone saat meniup peluit seperti bocah. Wanita tersebut pun tersenyum. Kayaknya sih baper. Melanjutkan pengobatannya, film menunjukkan kelakuan Huang yang mengintip si Xiaoyu sedang mengobati luka, lalu menelan ludah. Lalu film menampilkan adegan Stone yang sedang melukis Xiaoyu di ruangannya. Film berlanjut menampilkan adegan Stone sedang dihajar oleh banyak murid perguruan, dan ada Huang juga di sana. Ia merendahkan Stone dan menghajarnya. Terlihat gambar yang Stone buat tertempel di dinding perguruan. Huang berkata kalau Stone tidak setara dengannya atau Xiaoyu dan beranggapan bahwa dia sudah lupa diri. Di tengah keributan, Xiaoyu datang menolong Stone dan mengajaknya pergi. Namun Stone melepaskan gambar yang tertempel terlebih dahulu. Stone memperlihatkan gambarnya pada Xiaoyu di tempat lain. Xiaoyu berkomentar kalau gambarnya jelek sekali dan tak mirip dengannya. Mereka pun tertawa. Lalu berlanjut ke adegan di mana Huo akan mengajarkan jurus unik tinju perguruan Huo yang diwariskan turun-temurun pada Xiaoyu, keturunan Huo. Dan berpesan bila ia menemukan pria unik dan jujur di masa depan, ia boleh mengajarkan jurus ini padanya sebagai penerus. Berita tentang kemenangan petarung misterius dengan riasan biru semakin menyebar. Lalu film berlanjut ke arena di mana kini juara dari arena tersebut adalah pria dengan riasan biru dengan nama baru Iblis Hitam. Namun ada yang berbeda. Ternyata ia bukanlah orang yang mengalahkan ketiga petarung arena kemarin. Iblis Hitam bertarung melawan James yang sudah sadar kalau mereka adalah orang yang berbeda, namun tetap melanjutkan pertarungan dan berakhir dimenangkan oleh Iblis Hitam yang sebenarnya adalah Stone. Setelah pertarungan selesai, Iblis Hitam melempar uang hadiah ke langit. Uang pun bertebaran kemana-mana. Huang yang melihat pertarungan tersebut hanya berdiri diam, menatap tajam ke arah Iblis Hitam, menyadari bahwa itu adalah Stone. Film berlanjut memperlihatkan kondisi perguruan, datang Bibi Zu yang nampak mencari Huo untuk memberinya obat, namun belum ketemu juga. Putrinya beserta seluruh murid mencarinya hingga di ruang belajar yang terkunci. Ditendang pintu itu oleh Xiaoyu dan terbuka. Terlihat Huo sedang duduk sambil memejamkan mata. Saat dipegang tangannya, Xiaoyu terkejut karena terasa dingin. Huo mencoba mendeteksi nadinya, sedangkan Xiaoyu memeriksa nafasnya Huo. Namun keduanya menandakan bahwa Huo kini telah meninggal. Tim forensik datang untuk memeriksa. Huo meninggal karena penyakit asma. Tidak ada tanda syok ataupun racun. Saat hendak pergi, inspektur berpapasan dengan Stone yang baru saja datang ke perguruan. Melihat suasana di sana, Stone sadar bahwa Huo kini telah meninggal. Film berlanjut ke adegan pemakaman Huo. Malam itu seorang dengan pakaian menyusup serba hitam seperti ninja masuk ke tempat di mana mayat Huo terbaring. Penyusup itu memberi hormat lalu membuka kain penutup mayat Huo, namun ternyata bukan Huo yang berbaring di sana, melainkan orang lain. Penyusup itu masuk dalam perangkap lalu dikepung oleh murid perguruan dan polisi. Putri Huo atau Xiaoyu pun ada di sana. Seakan tak percaya kalau penyusup itu adalah Stone. Huang menuduh kalau Stone menyusup dan pura-pura bodoh, lalu membeberkan kalau sebenarnya dia adalah Iblis Hitam yang menjuarai arena. Ia pun menuduh Stone melakukan pembunuhan terhadap Huo. Stone pun ditangkap polisi. Malamnya, Xiaoyu sedang menangis di kamar bersama Huang. Saat Xiaoyu bersandar di pundaknya, ia mencium aroma harum dan sedikit muncul kecurigaan. Huang mengelak lalu pergi. Adegan selanjutnya di kantor polisi. Inspektur menjelaskan kepada Xiaoyu kalau ayahnya meninggal karena asma. Namun ada kemungkinan dibunuh dengan obat-obatan yang biasa digunakannya. Karena teknologi saat itu belum memadai untuk membuktikan kebenarannya. Huo dianggap meninggal karena asma. Inspektur meminta Xiaoyu agar bekerja sama dengannya untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian Huo. Xiaoyu datang ke tempat di mana Stone ditahan. Dari balik sel, Stone yang sedang bermeditasi menghampiri Xiaoyu. Xiaoyu menanyakan banyak hal pada Stone, namun tidak dapat dijawab semua karena saat itu bukan waktu yang tepat. Stone hanya meminta Xiaoyu agar percaya padanya dan menjelaskan maksud tindakannya yang menyelinap masuk ke kamar mayat Huo adalah untuk mencari kebenaran sejati dari kematian Huo.
Stone hanya menemukan botol obat yang biasa dihirup oleh Huo saat asmanya kambuh dan memberikannya kepada Xiaoyu. Stone merasa aroma dari botol tersebut yang ia temukan berbeda dengan obat yang biasa Huo gunakan semasa hidupnya. Xiaoyu sadar ada kemiripan dengan aroma yang menempel pada pakaian Huang. Ia pun pergi. Huang menghampiri Wei Yiping untuk memberikan laporan, dan ternyata Huang adalah anak angkat dari Wei Yiping. Lalu Huang menggunakan riasan dan menjadi iblis hitam untuk memasuki arena. Kini iblis hitam adalah master utama di arena. Iblis hitam bertarung melawan petarung berkulit hitam, namun tidak berlangsung lama dan dimenangkan dengan mudah olehnya. Penonton bersorak, Huang tertawa puas. Namun tawanya terhenti saat melihat Xiaoyu di jajaran penonton. Xiaoyu menghampiri Huang di ruang istirahat. Semakin terkejut dengan semua kenyataan, percakapan itu berujung dengan Huang yang hendak memperkosa Xiaoyu. Beruntungnya Xiaoyu berhasil lolos. Mereka kejar-kejaran hingga ke tebing. Huang sadar bahwa Xiaoyu tak akan sudi menikah dengannya. Lalu Huang menendang Xiaoyu hingga jatuh dari tebing. Film berlanjut ke adegan Xiaoyu sedang dirawat oleh Stone di dalam sebuah gua. Saat Xiaoyu sadar, Stone menjelaskan kenapa ia bisa menemukannya dalam kondisi yang parah. Diperlihatkan adegan di mana Stone melepas perban yang menutup mata Xiaoyu. Xiaoyu pun merasa malu dan marah karena kini ada codet di pipi kirinya. Walau nggak banyak berubah sih, tetap aja cakep. Stone mendekati dan menenangkan Xiaoyu. Mereka pun bermesraan sambil berpelukan. Berlanjut ke adegan saat Stone dan Xiaoyu membuka kotak rahasia milik Huo yang ditemukan di ruangannya, yang kini menjadi warisan Xiaoyu. Di dalamnya terdapat surat dari Chuan dan foto Chuan dengan istrinya. Melihat foto itu, Stone kaget lalu memberitahu Xiaoyu kalau sebenarnya itu adalah foto ayah dan ibunya, dan fakta bahwa Stone adalah anak sulung dari Dachuan bernama He Shilei. Jadi Stone adalah He Shilei. He Shilei dan Xiaoyu memutuskan kembali ke perguruan demi membersihkan nama baik Huo. Semua murid terkejut melihat wajah Xiaoyu dengan codet barunya. Huang Jipeng dan istri barunya kini menguasai perguruan dengan mengatakan bahwa Xiaoyu yang bersama He Shilei adalah peniru dari istrinya Huo Xiaoyu yang asli. Pria tidak tahu diri itu memerintahkan semua murid agar menangkap He Shilei dan Xiaoyu, lalu menyerahkannya kepada polisi. Beruntungnya He Shilei dan Xiaoyu berhasil lolos berkat bantuan orang asing bersetelan ala mafia. Lalu diantarkan mereka ke tempat Wei Yiping yang sebenarnya adalah pembunuh ayahnya He Shilei. Wei Yiping menyerahkan formulir pendaftaran pada He Shilei dan Xiaoyu. Namun mereka berdua menolak penawaran tersebut. Seperti biasa, Wei Yiping memprovokasi mereka agar ikut bertarung dalam arenanya. Bagi Wei Yiping, keadilan hanya ada bagi yang kuat. Ia mengatakan bahwa Hung Jipeng menjadi pewarisah perguruan secara legal hingga tidak mungkin bagi mereka berdua mendapatkan kembali keadilan bagi Huo. Wei Yiping berjanji akan membantu mereka mendapat keadilan bagi Huo bila mereka mau ikut bertarung dalam arena dan menjadi iblis hitam selanjutnya. He Shilei menghentikan tangan Xiaoyu saat hendak menandatangani kontrak dan mengatakan ia akan bertarung dan Wei harus menepati janjinya. Film berlanjut ke adegan saat Wei Yiping mendapat telepon dari Huang Jingpeng, namun ia menolaknya. Wei berkata ia bisa mengadopsinya, membesarkannya, membuatnya kaya, menjadikannya besar dan menjadi iblis hitam. Namun ia juga bisa menghancurkannya dengan tangannya sendiri. He Shilei bertarung dengan Huang Jingpeng, namun pertarungan itu terhenti. Huang yang melihat jurus yang hanya diketahui keluarganya, menyadari sedang bertarung dengan kakak kandung yang selama ini ia cari. Wei Yiping membongkar rencananya untuk membuat adik kakak ini bertarung satu sama lain sampai mati. Juga rahasia bahwa dia juga yang membunuh ayah mereka. Lalu Wei memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh mereka semua. Kini He Shilei, Xiaoyu, dan Huang Jingpeng bekerja sama, bertarung melawan 3 jagoan arena dan semua anggota geng kapak. Satu persatu 3 jagoan arena dan semua anggota geng kapak dikalahkan. Melihat orang barat yang sibuk merekam dan memotret pertarungan mereka, Huang Jingpeng melemparkan kapak ke arah kamera hingga hancur. Sampailah di momen saat Wei Yiping mengeluarkan handgun dan mengarahkannya kepada He Shilei. Melihat tindakan Wei
Wang Jingpeng segera bergerak melindungi kakaknya, menahan setiap tembakan dari Wei. Tapi nggak jadian ya. Bercanda. Dengan sigap, He Zilei melemparkan kapak ke arah Wei dan mengenai tepat di dadanya. Wei terkejut dan terhuyung mundur hingga duduk di sofa. Dengan nafas berat, Wei menggenggam sofa sadar bahwa ia akan mati. Wei mengambil liontin dengan foto istri Chuan di dalamnya, memandanginya di setiap hembusan nafas terakhirnya. Begitupun Wang Jingpeng, yang nafasnya kian berat dalam pangkuan kakaknya. Ia merasa rindu kedua orang tuanya. Dengan segera He Zilei menunjukkan foto ayah dan ibu mereka pada Wang Jingpeng. Setelah meminta maaf pada Xiao Yu dan He Zilei, Wang Jingpeng menghembuskan nafas terakhirnya dalam pangkuan sang kakak.